Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 451-455. Jangan berkecil hati, pikirkan lagi. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam. Lagi pula, dia punya banyak waktu. Dia bisa mempelajarinya perlahan-lahan, dan dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan jawabannya. Dia menatap 5 poin di atas kertas, tenggelam dalam pikirannya. Untuk waktu yang lama, tiba-tiba pikirannya melintas, benar. Aku memikirkannya, waktunya. Ya, tidak ada waktu. Ceritanya tidak pernah disebutkan sama sekali. Tiba-tiba terjadi baginya bahwa titik yang hilang adalah kurangnya garis waktu dalam keseluruhan cerita. Menurut akal sehat, pasti ada rentang waktu yang lama dari saat penganut Tao menemukan bahwa iblis rubah jatuh cinta pada manusia hingga saat itu. Ketika manusia menjadi iblis dan bisa mengalahkan Tao. Tidak mudah untuk berlatih dalam satu gerakan. Tidak mungkin bagi manusia yang ingin menjadi pejuang tanpa latihan keras selama berbulan-bulan. Saat Anda melangkah ke periode pelatihan Ki tingkat terendah, Anda ingin menjadi seorang ahli. Misalnya, jika Anda mencapai tingkat ramuan emas, Anda mungkin tidak dapat mencapainya sepanjang hidup Anda. Ketika dia memikirkannya, dia segera melihat ilustrasinya dan menemukan bahwa hampir tidak ada perubahan pada penampilan orang pada ilustrasi, penampilan. Seseorang akan berubah dalam beberapa tahun. Bagaimana hal itu tidak berubah dalam lebih dari 10 tahun? Jericho Lee samar-samar merasa telah menemukan terobosan, jadi dia segera mulai menganalisis sepanjang garis waktu, mencoba menandai kemungkinan waktu untuk 5 poin yang dia analisis. Kemudian segera buka cerita lanjutan, anekdot gunung dan sungai, dan carilah petunjuknya. Sebelumnya, dia telah membaca keseluruhan buku tidak kurang dari 4 atau 5 kali, dan dia sangat terkesan dengan isi di baliknya. Dengan kemampuan tidak pernah lupa, dia sudah menuliskan isinya. Hanya saja saya tidak mengerti apa maksud dari isi tersebut. Jika Anda tidak salah, konten berikut ini seharusnya memberikan beberapa petunjuk. Anda perlu mengintegrasikan semua petunjuk dari keseluruhan buku untuk mengetahui apa yang istimewa dari buku tersebut. Ia menemukan setumpuk kertas untuk memilah dan mencatat waktu, tempat, tokoh, dan alur cerita utama dari setiap cerita. Ini adalah proyek besar. Ia menulis selama 3 atau 4 jam berturut-turut sebelum akhirnya mencatat isi sebuah buku tebal. Akhirnya selesai. Setelah semua ini, dia berbaring lama, mengambil kertas-kertas itu dan mulai menganalisanya. Cerita pertama memiliki waktu yang singkat, yang menyebabkan perbedaan waktu yang jelas. Lalu harus ada beberapa konten yang hilang di tengah. Ya. Saya menemukannya di cerita ke-8, dia menemukan sesuatu tentang waktu. Kemudian, di cerita ke-17, dia menemukan sebuah ilustrasi. Salah satu karakter dalam ilustrasi tersebut adalah Pendeta Tao di cerita pertama. Pendeta Tao di cerita ke-17 benar-benar ketinggalan zaman. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan penganut Tao, dan tidak ada setan rubah. Karena ilustrasinya sendiri kecil dan detailnya sangat kecil, kebanyakan orang tidak akan menyadarinya, tetapi Jericho Lee menyadarinya. Dia menambahkan ilustrasi itu pada cerita pertama dan waktu cerita ke-8. Tidak cukup. Tidaklah cukup hanya memiliki 2 detail ini saja, tetapi penemuan ini telah memberi petunjuk kepada Jericho Lee. Dia berpikir dalam hati, jika tebakanku benar, isi cerita dari keseluruhan buku sebenarnya tidak teratur. Hanya dengan menyisirnya dari awal dan menatanya kembali dalam urutan yang masuk akal kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa buku itu seharusnya ada. Ia memisahkan isi suatu cerita dan mulai menyusunnya kembali menurut urutan waktu, tempat, dan sebagainya. Pada awalnya, dia menyusun sebagian isinya dan menemukan bahwa waktu atau tempatnya tidak tepat. Untungnya Jericho Lee selalu bersabar. Ketika dia membuat kesalahan, dia mengulanginya lagi. Setelah 3 jam dan 5 atau 6 kesalahan, dia akhirnya memahami keseluruhan ceritanya. Sudah selesai melihat pencapaiannya, Jericho Lee merasa sangat lega, biarkan saya melihat apa yang ingin dijelaskan oleh kisah keseluruhan buku ini. Segera, dia menemukan bahwa kisah keseluruhan buku telah berubah total. Sama sekali bukan anekdot umum, melainkan catatan bencana di bidang praktik. Setelah memahami cerita keseluruhan buku, Jericho Lee terkejut saat mengetahui bahwa isi cerita sebenarnya mencatat bencana di dunia spiritual sekitar 500 tahun yang lalu. Setan rubah di cerita pertama hanyalah pengantar, dan manusia di dalamnya ada biang keladi kekacauan itu. Begitu. Pria ini sama sekali bukan manusia biasa. Dia telah memperoleh semacam keterampilan jahat. Pantas saja dia tiba-tiba menjadi ahli hanya dalam waktu 3 atau 4 tahun. Bahkan pendeta Tao yang merupakan penguasa ramuan emas dikalahkan olehnya. Setelah itu, dia menggunakan strategi keterasingan untuk memicu konfrontasi antara keluarga dan sekte besar seni bela diri, yang menyebabkan bencana di dunia latihan. Pada akhirnya, orang-orang di dunia latihan meninggal dan terluka. Keluarga dan sekte seni bela diri utama di dunia latihan saat ini pada dasarnya didirikan setelah bencana tersebut, sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui tentang masa lalu. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, merasakan dingin di lubuk hatinya. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah di akhir cerita, sang penganut Tao meninggal, namun juga berhasil membangunkan dunia latihan. Sekte-sekte besar dan keluarga bangsawan tahu bahwa mereka telah terbiasa menghitung, jadi mereka bersatu untuk melawan si pembunuh. Dunia latihan membayar mahal dan akhirnya membunuhnya.
Wei Chiheng, apakah itu nama pria itu? Jericho Lee bergumam dengan suara rendah, sedikit terganggu. Keterampilan jahat yang dia latih adalah keterampilan abadi 9 putaran. Aku tidak tahu kenapa. Dia memiliki semacam perasaan kesurupan. Nama Wei Chiheng sudah tidak asing lagi. Ini pertama kalinya dia mendengar nama itu, tapi dia merasa sangat familiar. Ada semacam keakraban dari lubuk jiwanya. Ho ho. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan menjernihkan pikirannya. Apa yang dia pikirkan? Bagaimana dia bisa mengenal iblis seperti itu? Dia pasti baru saja mempelajari buku ini selama 7 atau 8 jam. Dia lelah dan mendapat ilusi. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan melihat bagian terakhir dari legenda gunung dan sungai. Sekarang dia mengetahui bahwa Wei Chiheng telah mempraktikkan keterampilan abadi Zhou Xuan, penulis buku ini juga harus mengetahui keberadaan keterampilan abadi Zhou Xuan. Tentu saja, dia sama sekali tidak tertarik pada Jiu Zuan Bumi Mogong, tapi dia harus mengetahui keberadaan Mogong, lalu mengambilnya dan menghancurkannya. Tentu saja, hal-hal yang menyebabkan kekacauan dalam dunia praktik tidak bisa dibiarkan begitu saja. Itu hanya akan menjadi bencana. Yah, bagaimana bisa? Jericho Lee menemukan bahwa di bagian terakhir gambar anekdot gunung dan sungai, dia memang mencatat keberadaan sihir Zhou Xuan Bumi, tapi dia tidak tahu mengapa tulisan tangannya terhapus. Dia sangat terkejut, jika kamu menulis di kertas Xuanling, kertas itu tidak akan lapuk karena waktu. Apakah sudah dihapus oleh pejuang manapun? Bab 452. Yang jelas, dia tidak melarikan diri. Dia bisa menghapus tulisan di kertas Xuanling. Hanya seni bela diri yang mempunyai kemampuan ini. Kekuatan macam apa itu? Sepertinya bukan hanya saya yang melihat misteri buku ini. Saya khawatir ada orang yang melihat misterinya, tetapi mereka tidak meninggalkannya. Kekhasan buku ini. Ia pun mempelajarinya dalam waktu lama, lalu membedah informasi berharga dari cerita yang tidak teratur tersebut. Jika orang awam melihat buku ini, mereka akan mengira itu adalah buku bertele-tele yang paling banyak memuat beberapa cerita supernatural, seperti halnya Liao Shaizhi. Sayang sekali saya tidak mengetahui keberadaan Jiu Zuan Bumi Mogong. Jericho Lee sedikit menyesal karena sebagian tulisan tangan di halaman itu telah terhapus, dan kombinasi kata-kata itu adalah keberadaan Mogong. Lupakan saja, mungkin ada kesempatan untuk mengetahuinya nanti. Jericho Lee menyimpan buku itu. Selain mengenal Wei Chiheng, dia juga peduli dengan nama pendeta Tao itu. Nama penganut Tao itu adalah Xia Houji. Nama keluarga ini sangat jarang. Terlihat bahwa asal-muasal penganut Tao juga sangat besar. Saya hanya tidak tahu apakah dia memiliki keturunan di dunia ini. Adapun iblis rubah, pada dasarnya tidak ada informasi berharga, bahkan namanya pun tidak. Setan rubah dan Wei Chiheng jatuh cinta. Keterampilan sihir abadi 9 putaran pernah diperoleh Wei Chiheng di reruntuhan kuno. Dikatakan bahwa itu adalah sekte iblis kuno yang telah dihancurkan pada zaman kuno, dan dihancurkan oleh pengepungan dan penindasan bersama terhadap dunia budidaya. Orang yang telah mempraktikkan keterampilan sihir abadi 9 putaran tidak hanya bisa menjadi iblis, tetapi juga menjadi iblis, mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi. Sejak zaman kuno, hal itu telah dibenci oleh sekte ortodoks. Jika ditemukan, akan dikejar oleh Partai Persatuan. Namun kekuatan dahsyat yang dibawa oleh kekuatan sihir sangatlah menggiurkan, apalagi bagi mereka yang tidak terlalu berbakat dan tidak bisa melangkah lebih jauh dalam masa kemacetan budidaya, kekuatan sihir abadi 9 putaran itu seperti sedotan untuk menyelamatkan nyawa. Bahkan dengan risiko diserang oleh sekte ortodoks, mereka juga akan mengambil risiko untuk melatih keterampilan sihir. Tetapi metode analisis ini memberi saya penemuan yang tidak terduga. Hari ini, saya tidak sibuk dengan sia-sia. Saya telah membuat kemajuan dalam berumah tangga. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi dalam. Beberapa hal yang saya tidak mengerti tiba-tiba terungkap. Di luar negeri, pulau tepi pantai yang cerah, yang merupakan pulau resor terkenal di dunia, banyak pengunjung datang ke sini setiap tahun. Namun, pulau ini miskin sumber daya, dan semua material harus diangkut melalui udara, jadi tidak ada keraguan bahwa orang kaya bisa bermain di sini. Ada hutan tropis di tengah pulau, dan ada resor kecil di pinggirnya. Resor ini sangat sibuk. Rumah-rumah di kedua sisinya terbuat dari kayu, dan hanya ada sedikit villa. Lagi pula, di lingkungan seperti ini tidak mudah membangun villa, dan villa tidak mudah berventilasi. Di sebuah rumah kayu kecil, ada turis. Salah satu ruangan yang relatif terpencil berbeda dengan hiruk-pikuk di luar. Dingin dan sunyi, dan yang aneh adalah ruangan itu bergema dengan suasana suram dan mengerikan. Pulau tepi laut ini sedang musim panas, hari terpanas sepanjang tahun. Ini tidak bisa menandingi dinginnya. Gubuk ini suram, agak aneh, dan pintu rumahnya tertutup, di semua gubuk itu sangat istimewa. Terisak-isak. Angin laut bertiup melalui celah rumah kayu itu dan mengeluarkan suara rengekan pelan. Tiba-tiba, seorang lelaki bertubuh besar dengan kaos oblong dan celana dalam menginjak tangga kecil di depan rumah kayu itu, berlari dan menghampiri pintu. Dia pertama-tama mengamati sekeliling dengan cermat dan memastikan tidak ada kelainan, lalu dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu dengan lembut. Masuk. Ada suara pelan namun halus di ruangan itu. Sepertinya angin laut sedang kencang, sehingga saya tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas.
Pria itu dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, lalu menutupnya dengan wajahnya dengan sangat hati-hati. Setelah melakukan semua ini, dia pergi ke tengah ruangan, berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat meminta laporan, "Tuan, ada sesuatu yang ingin saya laporkan." Dia berkata, "Sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang kami kirim ke Huaxia sudah mulai mengambil tindakan." Dahan tidak terburu-buru melapor. "Tenang. Tepat. Mereka telah kembali ke Tiongkok satu demi satu sesuai dengan instruksi Anda, dan siap untuk mendapatkan kembali reputasi dan status asli mereka. Selain itu, mereka juga mengikuti instruksi sang master untuk menemukan pria itu 20 tahun yang lalu. Ada kabar. Kembali ke master. Belum." Pria itu menundukkan kepalanya, wajahnya tegang, dan berbicara dengan sangat hati-hati. Ia sangat jelas bahwa tuan rumah selalu mementingkan hal ini, jika kinerja tidak bagus maka tuan rumah akan marah. "Ya." Sekelompok pecundang. "Tuan, tenanglah. Tuan, harap tenang." Pria itu menjadi bingung dan menjelaskan, "Tuan, harap tenang. Masyarakat yang menetap di Tiongkok belum mempunyai pijakan yang kokoh. Mereka telah meninggalkan Tiongkok selama 20 tahun, dan yayasan serta jaringan mereka sudah tidak ada lagi. Jika Anda ingin mencari seseorang, Anda harus memulihkan jaringan intelijen sebelumnya, yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika ada orang lain di ruangan itu, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa seluruh ruangan itu kosong. Tidak ada orang lain di ruangan besar itu kecuali lelaki besar itu. Sepertinya lelaki itu baru saja berbicara di udara. Yang lebih aneh lagi adalah, tidak seperti cuaca panas di luar, suhu di dalam ruangan sangat rendah dan cahayanya redup, ruangan itu dipenuhi dengan suasana yang aneh dan suram, tidak seperti kabin kayu yang sedang berlibur, lebih seperti neraka. Di antara orang-orang. Dalam hal ini, saya akan memberi mereka waktu 1 bulan lagi. Jika mereka belum menemukan orang itu dalam waktu 1 bulan, biarlah orang-orang yang menetap datang menemui mereka. Suara halus itu dingin, garang, dan berbahaya. Ini. Wajah pria itu menunjukkan sedikit keraguan, "Tuan, saya khawatir 1 bulan tidak cukup. Guru, Anda tidak tahu bahwa tampaknya ada penolakan untuk menetap di Tiongkok." Sebelum mereka pergi ke suatu tempat bernama Kota Lusu untuk beraktivitas, 2 tuan muda meninggal secara berurutan. Kota Lusu. Ada keraguan dalam suara halus itu, jika saya ingat dengan benar, pria itu dulunya berasal dari tempat yang sama. Tepat. Pria itu mengangguk cepat dan berkata dengan suara yang dalam, "Orang-orang yang menetap awalnya berencana pergi ke Kota Lusu untuk memeriksa petunjuknya, tetapi mereka kehilangan tangan satu demi satu. Saat ini, jika Anda ingin menetap dan mendapatkan pijakan yang kokoh di Tiongkok, tetapi juga menghilangkan faktor gangguan dan bekerja untuk tuan rumah, 1 bulan pasti tidak cukup." Meskipun dia tidak puas dengan kinerja berumah tangga, dia bukanlah orang yang tidak punya otak. Tidak mungkin menemukan orang dalam 1 bulan, belum lagi kekuatan yang ditunjukkan pria itu 20 tahun lalu yang mampu mendominasi beberapa keluarga. Harus memilih untuk bersembunyi. Saya khawatir kebanyakan orang tidak dapat menemukan orang lain. Bab 453. Suara itu jatuh, dan kabin menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Gollum. Pria itu menelan ludahnya. Dia sangat gugup hingga tidak berani bernapas. Dia merasakan tekanan yang kuat sepanjang waktu. Dia bahkan mulai ragu apakah dia baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Kalau tidak, mengapa Master tidak membalas untuk waktu yang lama? Tapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan apapun saat ini. Dia harus menunggu dengan tenang, meskipun itu menyakitkan baginya. 5 atau 6 menit kemudian, wajah pucat pria itu berkeringat, dan dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Akhirnya, sebuah suara halus keluar, "Saya akan memberi mereka waktu 1 tahun, dan mereka bisa pergi mencari seseorang. Tapi tim lain harus mengikuti secepat mungkin. Bagaimanapun, mereka harus menemukan pria itu dan mengambil kembali Joshua abadi." Keterampilan. Ya, Tuan. Bawahanku pasti akan mendesak mereka untuk mengambil kembali pekerjaan suci dengan segala cara. Pria besar itu menerima perintah. Terisak-isak. Angin laut bertiup melalui celah di antara rumah-rumah kayu dan menimbulkan isak tangis yang dalam. Pria besar itu keluar dari rumah kayu itu dengan hati-hati. Saat dia keluar rumah, dia merasakan tekanan kuat yang menyelimutinya menghilang. Dia merasa akan pingsan. Udara panas dan angin laut bercampur, bertiup ke tubuhnya, membuat wajahnya sangat rumit. Melihat kembali suasana suram dan dingin di ruangan tadi, dia hampir merasakan kontras kembali ke surga dari neraka. Ruangan itu sama sekali bukan untuk orang. Hari mulai gelap ketika dia keluar dari sekolah seni bela diri Rende. Setelah makan dan mengisi perutnya, Jericho Lee langsung menangani masalah tersebut dan menerima telepon dari Miao Xingxin. Melalui telepon, Miao Xingxin mengatakan bahwa Kuang Ziming setuju untuk datang menemuinya di sebuah hotel pinggir jalan yang relatif terpencil dekat sekolah seni bela diri Rende. Dia memesan kamar pribadi untuk besok siang. Melihat Kuang Ziming akhirnya mau keluar untuk berbicara, Jericho Lee merasa lega. Untungnya, orang ini akhirnya tercerahkan. Tidak ada gunanya menunggu berhari-hari. Alasan mengapa dia harus menghabiskan begitu banyak upaya untuk berdamai dengan Kuang Ziming bukanlah karena dia baik hati, tetapi karena orang tua Kuang Ziming akan dibunuh dalam arti yang sebenarnya, yang sedikit banyak diimplikasikan oleh Li Wenyan. Dia tidak bisa mengabaikan apa yang telah dilakukan Li Wenyan dan melupakan segalanya.
Itu terlalu berlebihan. Terlebih lagi, kebencian antara dirinya dan Kuang Ziming adalah kesalahpahaman. Tidak perlu bertengkar satu sama lain. Itu bagus untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Tentu ada alasan lain, yaitu Kuang Ziming juga merupakan obat tradisional Tiongkok. Awalnya pengobatan tradisional Tiongkok sudah menurun dan membutuhkan banyak talenta. Bakat medis Kuang Ziming masih bagus. Sangat disayangkan jika dia meninggal seperti ini, yang tidak diragukan lagi merupakan kerugian bagi bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Jericho Lee tidak bisa memperlakukan Kuang Ziming sebagai pria tanpa kepala, tidak peduli karena alasan egois atau benarnya, karena terlalu sembrono dan tidak bijaksana baginya untuk membunuh orang secara langsung karena kebencian sesaat. Keesokan harinya, dia datang ke kamar pribadi hotel yang dikatakan Miao Xingxin. Begitu Jericho Lee memasuki pintu, Miao Xingxin menyambutnya dengan senyuman, "Kamu di sini. Duduklah, semuanya menunggumu." Jericho Lee menoleh ke kamar pribadi dan melihat Kuang Ziming duduk di sudut meja. Suasana hatinya sedang buruk. Dia membenamkan kepalanya dan tampak kuyuh. Dia sedikit mengernyit, mengangguk, pergi ke kamar pribadi, mengambil kursi dan duduk. Miao Xingxin memanggil pelayan, siap melayani. Pelayan tersenyum dan mengangguk, "Oke, hanya beberapa menit." Begitu mereka pergi, Miao Xingxin melihat semua orang diam. Dia menepuk meja dan memutar matanya. "Apa yang kamu lakukan? Bukankah Anda tidak mengatakan apapun seperti istri yang pemarah, bahwa Anda ingin membicarakannya ketika Anda sudah siap, dan bagaimana Anda bisa membicarakannya jika Anda tidak membicarakannya?" "Hai. Miao Xingxin benar. Azabu, kalian berdua bicaralah dengan baik. Setuju sudah matang." Kuang Ziming mengangkat kepalanya, memandang Jericho Lee dengan ekspresi kayu, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Jericho Lee menatapnya dan menemukan bahwa dia kuyuh, matanya sedih, dan dia tidak punya tampilan yang sama seperti sebelumnya. Apakah orang ini terkena pukulan? Bagaimana itu bisa terjadi? Jericho Lee mengedipkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk menebak. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya mengajukan perundingan damai, jadi saya akan membicarakannya terlebih dahulu." Miao Xingxin dan dengan cepat menoleh ke arahnya, melihat ke depan. Dan penuh harapan. Setelah berpikir beberapa detik, Jericho Lee berkata perlahan, "Anda seharusnya mengetahui situasi dasarnya. Kematian orang tuamu bukan disebabkan oleh ayahku, tapi ada sedikit hubungan dengannya. Namun sebagian besar pembunuhnya sudah menetap." Miao Xingxin memandang Kuang Ziming, tetapi Kuang Ziming tidak berbicara. Dia berkata, "Bagaimana kamu bisa yakin? Walaupun sedikit banyak informasi yang kami temukan, namun belum ada bukti langsung yang membuktikan bahwa orang tua Azab menetap dan meninggal." Li Jericho Lee mengeluarkan sepotong informasi dan menaruhnya di atas meja. "Informasi ini disiapkan dalam perjalanan saya ke sini. Anda dapat melihatnya." "Oh, ada informasi lebih lanjut. Biarkan saya melihatnya." Miao Xingxin sangat terkejut menerima informasi tersebut, dan membisu serta menjulurkan lehernya dengan rasa ingin tahu. "Informasi ini saya sortir dan analisis berdasarkan penyelidikan hari ini." Jericho Lee menjelaskan, "Pada awalnya, saya mengetahui bahwa ayah saya pergi ke Beijing 20 tahun yang lalu untuk mencari ibu saya. Ibu saya berasal dari keluarga Rong di Beijing. Keluarga Rong menentang pernikahan orang tua saya dan secara paksa memisahkan mereka. Saya pikir ayahku sudah meninggal, tapi kakekku memberitahuku bahwa dia belum mati, dia hanya hilang. Kamu harus tahu itu, Miao Xingxin." "Baiklah," Miao Xingxin mengangguk. Dia meminta Li Peide untuk memeriksanya. Dia menemukan ini. Dia juga tahu bahwa Li Wenyan memiliki kehidupan yang buruk selama ini, tetapi dia tidak memberitahu Jericho Lee tentang hal ini. Apa yang aneh dari ini? Li Pei bertanya pada dirinya sendiri, haruskah urusan pribadi orang tuamu tidak ada hubungannya dengan semuanya? Tidak. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, "Ini sangat penting." "Apa yang kamu katakan?" "Pada awalnya, informasi Miao Xingxin, bersama dengan informasi yang diberikan oleh kakek saya, sepertinya urusan pribadi ayah saya tidak penting, seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Baru kemarin saya tiba-tiba mengetahui keseluruhan cerita yang saya sadari. Bahwa aku sangat salah. Kemarin, dia mempelajari gambar gunung dan sungai sepanjang hari, dan proses penelitian mengingatkannya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan beberapa masalah. Menurut kakek saya, ayah saya adalah seorang petani yang jujur, dan ibu saya adalah seorang wanita muda dari keluarga Rong di Beijing. Dia menikah dengan ayah saya untuk menghindari pernikahan keluarga. Kemudian, keluarga Rong mengambil ibu saya, dan saya ayah pergi mencari ibuku, lalu menghilang. Apakah ada yang salah dengan itu?" Miao Xingxin dan Li Peide tidak mengerti, kelihatannya cukup normal. Kebanyakan keluarga besar menentang gagasan bahwa tidak bertanggung jawab atas keluarga adalah salah. Mereka akan bertengkar satu sama lain. Masalahnya terletak pada memukul bebek Mandarin dengan tongkat. Mata Jericho Lee sedikit terpaku. "Jika kamu pergi ke ibu kota untuk menyelidiki, kamu harus tahu bahwa keluarga Rong juga merupakan keluarga besar. Ada 10.000 cara bagi keluarga besar untuk berurusan dengan petani seperti ayahku agar dia tetap hidup. Tapi ayahku tidak melakukannya. Tidak melakukan apapun. Dia bahkan pergi ke ibu kota. Meski kemudian dia menghilang, saya yakin dia tidak mati. Mengapa keluarga Rong ingin dia hidup? Ada dua kemungkinan, atau mereka tidak bisa melakukannya, tidak ada cara untuk membunuh ayahku.
Atau ayahku masih hidup, yang berguna bagi mereka. Bab 454. Apa? Keduanya membelalakan mata. Miao Xingxin membuka mulutnya lebar-lebar, apakah itu tidak mungkin? Ayahmu adalah seorang petani biasa. Untuk keluarga seperti keluarga Rong, itu tidak benar. Keluarga Rong akan memperlakukannya sebagai aib dan merasa bahwa dia tidak layak untuk Rong. Keluarga. Bagaimana mungkin orang seperti itu, yang akan mempermalukan keluarga, dengan sengaja membiarkannya tetap hidup? Ya, Anda punya teori konspirasi, bukan? Lipet menganggap Jericho Lee terlalu banyak berpikir. Jericho Lee tidak membantah, tetapi suara itu perlahan memberikan petunjuk kedua. Miao Xingxin, apakah kamu ingat apa yang kamu temukan ketika mengirim orang untuk menyelidiki di ibu kota? Miao Xingxin tercengang. Dia mengerutkan alisnya dan mulai mengingat, saya tidak dapat mengingat dengan jelas. Coba saya lihat. Tampaknya saat itu saya meminta untuk membisu untuk memeriksa, dikombinasikan dengan kata-kata paman dan paman di benteng, orang tua azab berkonflik dengan sebuah keluarga di ibu kota, lalu mereka mati. Lalu keluarga itu menghilang, dan tidak pernah kembali. Paman dan paman semua mengira itu bukan Anjia. Ada apa? Ada apa dengan ini? Dia tidak melihat misterinya. Dia hanya merasa bahwa menetap dan menghilang adalah untuk menghindari pusat perhatian. Jericho Lee menggelengkan kepalanya perlahan, masalahnya besar. Orang tua Kuang Ziming, kamu bilang mereka pengusaha biasa, kan? Tanpa pikir panjang, dia berkata sambil berbibir, keluarga besar seperti itu, membunuh orang yang tidak berdaya, tidak sakit atau gatal sama sekali. Paling-paling, itu akan dilakukan dengan sedikit uang. Ia tidak takut pada apapun. Bagaimanapun, keluarga besar seperti ini pasti kuat, warga negara biasa. Ini, dia tiba-tiba membelalakan matanya dan memikirkan sesuatu. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu telah bereaksi. Ya, orang tua Kuang Ziming tidak berdaya. Tidak masalah untuk menetap dan membunuh mereka. Itu tidak dapat mempengaruhi reputasi dan bahkan fondasi rumah tangga. Tapi kenapa hilang? Kenapa? Kuang Ziming, yang selama ini diam, mengatakan sesuatu. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, pertama-tama, mari kita selesaikan masalah pertama. Ketika masalah pertama sudah jelas, masalah kedua akan terselesaikan secara alami. Mengapa keluarga Rong ingin menyelamatkan nyawa ayahku? Hanya ada satu jawaban. Nyawa ayahku sangat berharga bagi mereka. Sebelumnya, aku pernah 2 kali bertengkar dengan orang yang menetap dan membunuh seorang pria bernama An Baiyun. Dia adalah anak haram yang menetap dan meninggalkan rumah. Kemudian, aku kembali untuk menetap. Saya tidak akan membicarakan masalah lain. Menurut An Baiyun, ada sesuatu di tangan ayah saya yang selalu ingin dia dapatkan, tetapi mereka tidak mendapatkannya dengan segala cara. Mereka salah mengira itu ada di tangan orang tua Kuang Ziming. Jadi mereka membunuh orang tuamu. Benda. Ketiganya tercengang. Jelas sekali, mereka tidak menyangka orang tua Kuang Ziming dibunuh karena alasan ini. Sekarang aku punya alasan yang berani. Ayahku punya sesuatu di tangannya, yang diidam-idamkan oleh keluarga besar di Beijing seperti menetap. Untuk mendapatkan benda itu, ayahku menemukannya dengan segala cara. Tapi ayahku ada di dalam kota Lusu, dan rumahnya di Beijing. Jika dia ingin menangkapnya, mungkin ayah saya akan mendapat kabar lebih dulu dan melarikan diri. Jadi bagaimana dengan memastikan ayah saya tidak melarikan diri? Saya perlu umpan untuk memaksa ayahku muncul dan tidak melarikan diri. Umpan ini adalah ibuku. Jericho Lee menyipitkan matanya perlahan, dengan rasa dingin di matanya. Untuk menemukan ibuku, ayahku harus menginjakkan kaki di ibu kota. Tapi ibuku terjebak di keluarga Rong dan tidak bisa keluar sama sekali. Ayah saya tidak bisa melihat siapapun, jadi dia harus menyembunyikan jejaknya. Apa yang dimiliki ayahku menjadi alasan mengapa keluarga Rong takut membunuhnya. Namun, keluarga Rong sama sekali tidak tahu apa miliknya, jika tidak mereka akan menyandera ibu saya dan memaksanya untuk menyerahkan barang itu. Dengan kata lain, keluarga Rong harus memiliki mata dan hantu keluarga. Keluarga Rong tidak menyayangkan ayahku. Seharusnya itu hasil manipulasi hantu batin, yaitu, menurut saya ayah saya masih hidup dan memiliki nilai tertentu bagi keluarga Rong. Itu semua milik ayahku. Sebuah analisis, biarkan 3 orang menghirup udara dingin, penuh kengerian. Hanya dengan cara inilah mereka dapat memahami mengapa Jericho Lee mengatakan bahwa hubungan antara Li Wenyan dan Rong Xinlian terkait erat dengan keseluruhan perselingkuhan. Tapi itu semua spekulasi Anda. Menurut seorang Baiyun, itu hanya bisa membuktikan bahwa ayahmu memiliki sesuatu yang ingin dia dapatkan dari berumah tangga. Sisanya adalah spekulasi pribadi Anda, dan tidak ada bukti yang mendukungnya, tanya Miao Xingxin. Itu benar-benar tebakan saya, bahkan orang tua saya. Sepertinya aku sedikit berdarah dingin. Tetapi jika Anda melihat informasinya dengan cermat, Anda akan mengerti, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Informasi tersebut adalah tentang data pribadi An Baiyun dan An Baifeng, serta apa yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka katakan. Kedua pria ini terlihat seperti tuan muda yang keren, dan mereka tidak istimewa, bukan? Berbibir mengerutkan kening. Dia tidak bisa melihat jalannya. Muncul. Miao Xingxin menjabat tangannya dan menamparkan kepalanya. Dia berkata dengan marah, dasar bodoh. Oh. Kapan aku bodoh? Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Protes berbibir. Muncul.
Miao Xingxin menamparkan tangannya lagi dan mendengus, apakah kamu buta? Tidak melihat yang ini. Lipet menjulurkan lehernya, melihat tempat yang dia tunjuk, dan membaca kata-kata itu dengan mata terbelalak. Coba kulihat, keluarga Baiyun dan Luo di kota Luzu berteman beberapa tahun yang lalu. Asal-usulnya dan dikatakan sebagai kaki anjing bagi Luo Feng. Apa masalahnya? Apakah kamu buta? Coba kamu lihat adalah baris berikut, di mana kamu melihat. Miao Xingxin hampir dikalahkan oleh si bodoh ini. Oh, kata dengan bibir tertahan, tersedak oleh keheningan dan menyapukan pandangannya ke bawah, seorang Baiyun mengenal Luo Feng ketika dia berusia sekitar 15 tahun. Dia telah bergaul dengan Luo Feng sebelum Luo Feng koma. Tidak ada yang tahu di mana dia berasal, dan tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Dia seperti orang yang melompat keluar dari batu. Satu-satunya hal yang dapat diverifikasi adalah bahwa dia adalah anak tidak sah dari seorang Baiyun, peringkat ke-6 di antara rekan-rekan keluarganya, dan seorang Bai Feng peringkat ke-5. Tapi tidak ada yang tahu ini, yang setara dengan rahasia Baiyun sendiri. Tidak apa masalahnya. Katakan kamu bodoh, kamu bodoh. Aku sudah mengatakan banyak hal sebelumnya, dan kamu tidak bisa bereaksi. Otak babi yang dikatakan Miao Xingxin dengan jijik. Wajah Lipet langsung pingsan. Ucapan gadis itu sama buruknya seperti biasanya. Mulutnya sangat beracun sehingga dia tidak takut dia tidak akan menikah di masa depan. Miao Xingxin, itu masalah. Kuang Ziming bertanya sambil mengerutkan kening. Untungnya, saya di sini untuk menjelaskannya kepada Anda, kalau tidak saya akan lelah setengah mati hanya dengan menganalisisnya. Dengarkan, Miao Xingxin menjelaskan tanpa daya, di permukaan, tidak ada masalah dengan bagian ini, tetapi tidak ada masalah adalah masalah terbesar. Jika dipikir-pikir, An Baiyun, sebagai anak haram yang menetap, diasingkan. Menurut senioritas keluarga, dia menempati urutan ke-6, yang membuktikan bahwa dia diakui oleh keluarga. Statusnya tidak rendah. Apakah normal jika tuan muda dari keluarga besar datang ke Lusu dan bekerja sebagai pelari untuk tuan muda keluarga kecil? Bab 455. Itu tidak normal, tetapi jika dia adalah anak haram, jika dia tidak tahu bahwa dia adalah anak haram dan mengira dia bukan siapa-siapa, tidak aneh menjadi anjing bagi tuan muda seperti Luo Feng. Martabat itu penting, tapi kelangsungan hidup lebih penting. Balas bibir. Itu mungkin saja, tapi itu tidak benar. Miao Xingxin menggelengkan kepalanya. Tidak. Kenapa? Lipet tertegun. Dia tidak merasa bahwa dia salah. Dia benar dalam dugaannya. Miao Xingxin menunjuk ke teks, menurut apa yang Anda katakan, jika dia tidak tahu bahwa dia adalah keluargaan sebelumnya, dan kemudian keluargaan menemukannya, artinya, keluargaan seharusnya kembali beberapa tahun yang lalu. Dan apa yang aku katakan sebelumnya, apakah kamu ingat? Ini baru saja kembali. Ini. Lipet tertegun. Dia terkejut dan berkata, ya, waktunya tidak tepat. Dengan cara ini, dia menemukan ada celah di dalamnya yang sama sekali tidak masuk akal. Soalnya, seorang Baiyun tiba-tiba muncul, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Saya bertanya kepada Anda, bagaimana situasi ketika seseorang seharusnya menjadi anak haram dari sebuah keluarga besar dan ditinggalkan oleh keluarga sejak kecil? Pertanyaan. Li Pei De dan Kuang Ziming saling berpandangan dan menjawab dengan sedikit ragu, umumnya, anak-anak haram ini ditelantarkan ketika mereka masih sangat kecil, dan mereka harus hidup di jalanan. Kemampuan untuk bertahan hidup secara mandiri, harus dikirim ke panti asuhan atau panti asuhan, berbicara tentang ini, mereka saling melotot. Aku tahu. Dalam informasi An Baiyun, dia tidak mengatakan di panti asuhan mana dia berada sebelumnya. Dia keluar begitu saja. Buktikan bahwa informasi identitas sebelumnya telah ditutup-tutupi. Benar. Seorang anak yang ditelantarkan sejak kecil akan dikirim ke panti asuhan, atau diadopsi dengan keberuntungan, atau tumbuh di rumah kesejahteraan. Tidak peduli informasi apa yang tidak disebutkan, menurutku itu bukan informasi yang telah diselidiki. Saya pikir informasinya dipalsukan. Mata Miao Xingxin tertuju. Dia sengaja menutupi informasi identitas sebelumnya. Terlihat dari awal dia mengetahui bahwa dia adalah keluargaan, namun dia hanya menyatakan bahwa dia bukan keluarga. Atau ada kemungkinan dia hanya mengetahui identitas aslinya sebelum dia mengetahuinya. Luo Feng, tapi dia tidak mengungkapkannya kepada siapapun, jadi dia terus menyamar. Menyamar sebagai orang biasa dan bekerja untuk Luo Feng. Lipet mengangguk. Kamu ada benarnya, tapi kenapa dia melakukannya? Mingming, sebagai anak dari keluarga besar, bisa pulang dan menikmati kekayaan. Mengapa Anda menjalankan tugas untuk orang lain? Sayang sekali. Apakah dia tidak masokis? Tentu saja tidak. Miao Xingxin memelototinya, bagaimana dia bisa begitu bodoh sehingga membiarkan dirinya menderita penderitaan yang tidak berarti. Dia melakukan itu semua untuk bekerja sama dengan rencana untuk menetap. Mereka kembali tercengang. Miao Xingxin menarik napas dalam-dalam dan mengajukan pertanyaan serius, saya bertanya, dari informasi ini, menurut Anda siapa Baiyun itu? Ah. Kedua orang itu tertegun lagi, mengambil data untuk dilihat dalam waktu yang lama, dan wajah mereka membentuk-bentuk memutar. Sejujurnya, mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka tidak dapat mengetahui apapun hanya dari informasi ini. Jika mereka memiliki kemampuan ini, mereka membutuhkan Miao Xingxin untuk menjelaskannya dalam waktu yang lama. Jangan mempermalukan kami, katakan saja. Bibirnya menyeringai pahit. Otak babi.
Miao Xingxin tampak menghina. Ingatkan kamu saat kita di benteng, saat kita masih SD. Bibir saja. Kamu mencuri sesuatu dari teman sekelasmu, lalu kamu dihukum berdiri di samping guru. Kata guru, kalau kamu berdiri saja untuk 2 orang. Hari-hari, bisakah kamu membiarkan masa lalu berlalu? Berbicara tentang rasa malu di masa lalu. Wajah anak laki-laki tua itu merah. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan tentang subjeknya, bukan? Tentu saja. Miao Xingxin bersenandung dingin, saya ingat dengan jelas bahwa ketika Anda berdiri di belakang kelas, Anda lelah setelah berdiri kurang dari setengah hari, dan kemudian menyerah. Akhirnya, kamu kehilangan uang teman sekelasmu dan memukuli orang tuamu. Apa maksudnya? Ayah mertua membisu bingung. Informasi tentang Baiyun ini sederhana, tapi kamu sama sekali mengabaikan informasi menarik itu. Miao Xingxin menjelaskan dengan suara yang dalam, saya baru saja menganalisisnya. Seorang Baiyun tahu bahwa dia adalah keluargaan sejak awal, tetapi dia tetap bekerja sebagai anjing untuk Luo Feng. Apa gambarnya? Mungkin Anda berpikir Anda harus melakukannya untuk bertahan hidup. Saya kira tidak demikian. Karena menurut informasi, dia jelas-jelas adalah keluargaan, tapi dia bekerja keras untuk Luo Feng. Pada awalnya, ia hanya dianggap bukan siapa-siapa dan tidak memiliki latar belakang. Dengan kata lain, dia menyembunyikan identitas aslinya selama bertahun-tahun, menanggung beban, hidup sebagai bukan siapa-siapa selama lebih dari 10 tahun, dan mendekati Luo Feng tanpa cacat apapun. Mendengar ini, ekspresi bibir dan Kuang Ziming membeku di tempat, dan mereka tiba-tiba menarik napas dingin. Wajah mereka sangat terkejut, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu yang sangat mengerikan. Ini orang ini bersembunyi begitu dalam. Kamu bisa begitu kejam pada dirimu sendiri. Bibirku menelan ludah dan menyadari kengeriannya. Seorang Baiyun jelas memiliki identitas yang baik, tapi dia menyamar sebagai orang biasa dan bertahan selama lebih dari 10 tahun. Betapa buruknya daya tahan ini. Bahkan jika dia diperintahkan oleh keluarga, itu cukup buruk. Lipet tiba-tiba merasa bahwa Baiyun telah mati lebih awal, dan musuh seperti itu masih hidup. Seberapa burukkah hal itu? Kuang Ziming sangat terkejut sehingga dia berkata, mengapa dia begitu menyembunyikan dirinya? Ya. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan dan aku tidak bisa menilai, tapi aku tahu satu hal dengan baik. Dengan pikirannya, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu sama sekali. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, dia diperintahkan untuk melakukannya oleh keluarganya. Nada suara Miao Xingxin sangat tegas. Dengan kata lain, 20 tahun yang lalu mereka menetap, mereka tidak menghilang sama sekali. Mereka meninggalkan sejumlah besar orang untuk aktif di Tiongkok, dan menjadikan kelompok etnis tersebut menjadi satu kesatuan. Baiyun adalah salah satunya. Asumsi ini masuk akal dan sepenuhnya konsisten dengan bukti yang ada. Lipet dan Kuang Ziming tiba-tiba menyadari, begitu. Jadi An Baiyun diperintahkan untuk menetap, dengan sengaja menghapus identitas sebelumnya, menyamar sebagai bukan siapa-siapa, dan bertahan selama lebih dari 10 tahun untuk mendekati Luo Feng. Jadi, apakah Luo Feng atau keluarga Luo punya rencana untuk berumah tangga? Ya. Saya harus bertanya pada Jericho Li tentang itu. Miao Xingxin menoleh untuk melihat Jericho Li. Jericho Li mengangguk, sebelum saya menghadiri jamuan makan keluarga Luo, seorang Baiyun datang ke tempat kejadian dan menjadi tuan muda sebuah keluarga. Dia ingin merencanakan properti keluarga Luo. Benar sekali, menetap harus mengeluarkan banyak orang dalam keluarga, menyamarkan identitas mereka, mendekati keluarga besar, dan mencoba merampas harta benda mereka. Anjia awalnya adalah keluarga merek ibu kota, peringkatnya tidak lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi ditekan oleh keluarga Tian Zihao, jadi hampir tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh. Jika mereka ingin lebih memperkuat kekuatan mereka, mereka harus menelan wilayah keluarga lain.